Kita masuk Museum Bagong dulu atau Museum Tugu dulu untuk pembelajaran sebentar. Nah, setelah itu kita masuk Jatim Park satunya. Nanti setelah pulang dari Jatim. Ceweknya sini, cowoknya sebelah sana. Telinga nih. Gigi bisa. Data di Museum Tugu. Sebelumnya mohon maaf ya, karena di lantai 2 ini sebenarnya ada 2 zona, ada zona gigi dan telinga, sedangkan di zona gigi masih perbaikan, jadi kita langsung masuk di bagian telinganya. Nah, di depan ada adiknya, ini sudah ada contoh dari bagian dalam organ telinganya ya, mulai dari lubang telinga sebelah sana sampai saraf pendengarannya. Ini ada saluran telinga dan ini gendang telinga. Jadi jarak antara lubang telinga dengan gendang telinga ini pendek aja, hanya sekitar 2-3 cm. Jadi kalau mengorek telinga diusahakan jangan terlalu dalam ya. Takut karena gendang telinganya dia bisa robek atau pecah. Dari tulang pendengaran di sini tulang landasan sangkur dan nasib dan juga 3 saluran senang lingkaran yang fungsinya sebagai keseimbangan tubuh. Jadi selain sebagai alat pendengaran ya, fungsi lain dari telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Ada rumah siput atau koklear di sebelah sini, biasanya ditumpir rambut-rambut halus, bisa rontok seiring bertambahnya usia dan juga karena terlalu sering mendengarkan suara-suara yang keras. Jadi kalau suka pakai headset ya, diusahakan jangan terlalu lama dan jangan terlalu kencang volumenya. Karena kalau sudah rusak rumah siputnya, nanti bisa bikin tuli permanen sebelum usia tua. 3 saluran setengah lingkaran atau kanalis. Ini rumah siput atau koklea. Kemudian saraf pendengaran. Mulai dari awal ya, bagian telinganya ada lubang telinga.
gendang telinga, gendang telinga. 3 tulang kaki tidak perlu ditampakkan karena di bawah tangga masih ada ruang lagi. Biar tidak berhenti di depan pintu, silakan lewat ke belakang sini. Untuk teman-teman yang di belakang agak maju, adalah contoh dari bulu hidung. Bulu hidung berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk. Kemudian yang di atas berwarna kuning itu adalah contoh dari saraf dari indera penciuman. Kemudian yang menempel pada dinding di sebelah sana ada yang berwarna merah panjang berjarak, itu adalah contoh dari pembuluh darah. Kalau pecah akan mengalami mimisan. Kemudian yang sebelah sini adalah contoh dari tulang-tulang yang memisahkan antara lubang hidung kiri dan juga lubang hidung kanan. Tadi yang di pintu masuk itu adalah contoh dari bulu hidung. Bulu hidung berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk. Kemudian yang di atas berwarna kuning itu adalah contoh dari saraf dari indera penciuman. Kemudian yang menempel pada dinding di sebelah sana ada yang berwarna merah panjang bercabang, itu adalah menciptakan lendir. Jadi kalau pilek itu terjadi di bagian rongga kotak. Jadi untuk di zona hidung ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung lanjut di bagian zona berikutnya. Bisa bergabung teman-temannya, mau berdiri atau duduk? Kalau duduk satu, duduk semua. Sudah. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, selamat datang di zona otak ya. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan itu adalah contoh dari otak besar ya. Untuk otak besar dibagi lagi jadi 2, ada otak kiri dan juga ada otak kanan. Untuk otak kiri lebih cenderung ke logika dan yang biasanya suka berhitung atau matematika. Jadi sering menggunakan otak kiri ya. Untuk otak kanan lebih cenderung ke seni, kreativitas. Nah, itu biasanya sering. Jadi ini ada contoh dari simulasi otak. Jadi untuk pergerakan tubuh adalah berbanding terbalik atau silang. Jadi kalau dicontohkan, kalau organ sebelah kiri, misalkan tangan kiri atau kaki kiri yang bergerak, berarti yang menggerakkan otak mana? Otak kanan. Sebaliknya, kalau organ sebelah kanan yang gerak, berarti yang menggerakkan adalah otak kiri. Jadi berbanding terbalik atau silang. Nah, di sini supaya otak sehat, pola hidup sehat, untuk kakak-kakaknya jangan mencoba-coba merokok. Jangan mencoba-coba pakai vape atau vapor, karena rokok dan vape itu pemicu terjadinya pengentalan darah. Nanti efeknya bisa mana? Bisa penyakit stroke, jantung ataupun lainnya. Karena sekarang tidak kenal usia untuk penyakit stroke ya. Olahraga yang rutin, istirahatnya yang cukup, dikurangi yang biasanya hobinya begadang. Karena kalau yang sering begadang, ada yang hobinya begadang. Main game, Nah, itu nanti bisa pengaruh ke penyakit ya, bisa sulit untuk konsentrasi dan tidak bisa fokus. Itu nanti efeknya bisa ke sana. Dan juga tetap harus imbang dengan banyak sayur, buah dan banyak air.
merah itu adalah contoh dari otot rectus. Jadi kenapa kita bisa menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah? Karena ada otot rectus. Baik, terima kasih. Rute selanjutnya bisa bola mata dari sudut kotoran. Untuk yang warna merah-merah itu adalah contoh dari pembuluh darah atau kalau dia butuh nutrisi dan oksigen. Jadi untuk adik-adiknya dianjurkan dikurangi untuk penggunaan sinar radiasi dari HP, TV, laptop, komputer, istirahat. Paru-paru lebih besar daripada yang sebelah kiri ya. Kalau untuk fungsi paru-paru untuk apa, ada yang tahu nggak? Paru-paru untuk apa paru-paru? Paru-paru untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalau untuk proses bernafas dimulai dari hidung, oksigen masuk ke hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke bronkus. Di sini ada bronkeolus dan bulat-bulat ini namanya alveolus. Karena oksigen dengan karbon dioksida. Untuk yang merah ada contoh dari paru-paru yang sehat dan yang hitam yang merokok ya.
menjadi merah. Seumur hidup akan tetap hitam warna paru-parunya ya. Untuk menjaga kesehatan paru-paru kita harus menghindari asap rokok dan juga rokoknya. Karbon dioksida. Nah, kalau untuk proses bernafas dimulai dari hidung, oksigen masuk ke hidung ya. Untuk yang merah ada contoh dari paru-paru yang sehat dan yang hitam yang perokok ya. Tidak hanya proaktif, pasif juga sama paru-parunya. Kesehatan paru-paru kita harus menghindari asap rokok dan juga rokoknya. Sering konsumsi buah dan sayur yang tinggi antioksidan, contohnya buah dan sayur yang berwarna hijau. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang paru-paru? Bagian kanan ya, jadi bukan di dada, melainkan di perut bagian kanan. Dia berfungsi untuk menetralisir racun ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita beli minuman, di minuman itu ada pewarna buatan atau pemanis buatan. Nah, itu nanti dinetralkan di hati ya. Kemudian yang warna hijau ini contoh dari kantong empedu. Berat-berat kecilnya dinamakan dengan batu empedu. Nah, kenapa kok bisa ada batu empedu? Ini bisa disebabkan karena lemak ataupun kolesterol. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, kolesterol ataupun darah terlalu tinggi itu dikurangi. Ya, bukannya dilarang enggak, tapi dikurangi ya. Karena lemak tersebut dia nggak bisa dicerna sempurna. Ya, dia meninggalkan bekas. Nah, bekas itu tadi dia ngumpul jadi satu, jadinya batu empedu. Ya, kalau sudah seperti ini, empedunya ini harus diangkat, dipotong. Jadi efeknya apa nanti kalau nggak punya empedu? Ini bisa diare terus-menerus ataupun konstipasi. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk minuman botol, minuman kemasan ataupun rasa-rasa dan makanan cepat saji. Ya, nggak apa-apa dimakan, tapi nggak boleh terlalu sering. Nah, yang dalam darah, yang suka makan atau minuman kemasan botol, manis-manis terutama, ya jadi diabetes itu ada dua, ya, ada genetik dan turunan. Ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan obat. Tapi untuk sembuh dia tidak bisa. Ya, jadi gimana untuk memotong rantai biar tidak terkena diabetes? Dikurangi minuman botol, minuman kemasan dikurangi. Misal ada yang kena diabetes dari bapak yang kena anak laki-laki. Jadi anaknya ini harus benar-benar
Suatu prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Hubungan tinggi dari Kalimantan Selatan. Nama adanya adalah hubungan tinggi ya. Jadi suku Banjar itu dari Kalimantan Selatan dan hidupnya adanya sebagian di Kalimantan Tengah. Di sekitar Sungai Kapuas ya. Dan nama rumah adanya adalah Hubungan Tinggi. Namanya adalah Hubungan Tinggi. Di suku Banjar itu dari Kalimantan Selatan. Apa namanya? Ya, kita ke suku Papua. Itu ada beberapa suku yang terkenal namanya adalah suku Asmat. Dulunya Irian dan pulau yang ditempati Papua adalah Pulau Irian namanya. Di situ ada 2 provinsi ya. Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, provinsinya di Papua itu ada 2, Papua dan Papua Barat. Senjata khasnya itu senjata khas dari suku Asmat ya. Apa saja yang ada di dalam kaca, yaitu senjata khasnya dari suku Papua, yaitu suku Asmat. Pulau Papua itu namanya Irian, dan pulau yang ditempati Papua adalah Pulau Irian namanya. Itu ada 2 provinsi ya, provinsi Papua dan Papua Barat. Consisting of 2 provinces, Papua supports the only remaining large tropical forests. Smart. Ada namanya biasanya, patung apa namanya? Sama ngarani Hani paling ya. Oh Nai. Ya rumah ada suku Asmat. Oh Nai. Asmat. Oh Nai namanya. Rumahnya kayak megur sak kamar to lek sir vivis lainnya nanti kira-kira. Tengger ya.
Suku Tengger ini dipercaya adalah suku dari keturunan Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit diserang oleh Demak, nah, ada sebagian yang mengungsi ke wilayah suku Tengger ya. Suku Tengger ini terletak di Kabupaten Probolinggo yang hidup di sekitar Gunung Bromo. Majapahit, jadi ketika Majapahit dulu diserang oleh Kerajaan Demak, ada sebagian yang melarikan diri ke arah Gunung Bromo, yang akhirnya lama-kelamaan menjadi masyarakat adat istiadat tersendiri di sekitar Gunung Bromo. Itu adalah suku Tengger. Malang, Batu, Arema itu adalah etnik Malangan, Arema. Mana? Pulau Madura. Tapi sekarang hidupnya suku Madura itu banyak yang hidup di Pulau Jawa bagian timur ya, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Lumajang, Kabupaten Situbondo, itu banyak yang hidup dan keturunan dari suku Madura. Makanan khas suku Madura apa Ki? Ya, sate itulah kuliner khas dari Madura. Dengan senjata khasnya adalah celurit. Lema dhewe yang ngarane adalah sabit. Bahasane Madura celurit. Ya. Itu Madura. Dengan ada kesenian khas yaitu namanya karapan sapi, lema dhewe balapan sapi. Ya. Ponorogo itu dulu adalah keturunan dari Kerajaan Panjalu. Panjalu itu adalah pecahan dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dulu itu dibagi dua karena raja dari Kahuripan maknanya dua, dibagi dua yaitu Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Nah, Ponorogo ini adalah keturunan dari Kerajaan Panjalu Kahuripan. Ya. Kerajaannya namanya Airlangga ya. Kesenian khas dari Ponorogo adalah apa, Wi? Reok perpaduan antara singa dan apa? Merak. Itu ada reok. Lagi adalah suku Banyuwangi, Cang. Suku Banyuwangi ya. Suku Banyuwangi itu namanya adalah suku Osing. Ya, suku Osing itu suku dari Banyuwangi. Suku Osing itu dipercaya bahwa keturunan dari Kerajaan Belambangan. Kerajaan Belambangan itu kerajaan kecil yang ada di wilayah Banyuwangi ya. Kerajaan Belambangan itu dulu terkenal, ada raja yang terkenal namanya dengan senjata wesi kuning, ada tahu? Jenenge kalingan jenenge sapa rajanya? Rajanya Minak Jinggo ya. Senjata wesi kuning ya. Kerajaan Belambangan. Jadi ini suku Osing itu adalah keturunan dari Kerajaan Belambangan ya, ada di Banyuwangi. Yang suku Osing sudah geser, yaitu ke di Cina namanya. Jadi orang Tionghoa itu ya orang Cina, tapi bahasa kita di Indonesia orang Cina itu dikenal dengan nama suku Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu punya wayang khas ya, kesenian khas wayang. Namanya wayangnya apa itu? Namanya apa? Potehi. Kalau orang Jawa wayangnya ada wayang kulit. Kalau orang Cina namanya potehi. Perpaduan antara boneka yang bisa bergerak. Ya. Kalau orang Jawa kan wayangnya kulit tipis.
dalam ini adalah peninggalan-peninggalan zaman kerajaan ya, peninggalan-peninggalan zaman kerajaan yang masih bisa diselamatkan atau masih ditemukan ya. Ini tentang Majapahit ya, ini tentang Majapahit. Semakin banyak katrolnya, semakin ringan. Nah, itu contoh penggunaan katrol untuk mengangkat beban. Ini belajar mengangkat tubuhnya sendiri, kuat atau orang ya, menggunakan katrol ya. Silakan, yo jangan muga yo. Lantai 1 ada 2 doa ya, aja duduk, kamerane kalah yang dhuwur mengene ana langkite kalah cahaya kok. Yo dibeber bener yo, beber yo.
Di sini adalah beberapa kerajaan aslinya kan udah kayak yang seberangnya kali kayak. Tapi Keraton Ternate itu di Maluku, berarti Maluku orang yang Jawa. Keraton Ternate ya. Ada lagi namanya Sumenep itu ada di Madura. Di Kalimantan itu ada Keraton Kutai ya. Itu di Medan itu Sumatera Utara. Nah itu beberapa ya keraton atau kerajaan yang nah, itu tadi yang di luar Ternate itu di Maluku ya. Ada lagi ya, yang kono yang seberang wajib kita kenal, termasuk ada Insinyur Soekarno lahir di Surabaya. Ngene cah Blitar muni lahir Blitar. Nopo? Kita bisa melihat ya.
ya wes. Oke wes. Ini orang nggak cacah kok. Jika turun nangis pura kuwi. Ora pinter. Tangi dhewe cah, tangi dhewe. Tangi dhewe otomatis tangi dhewe. Ayo, wi nganu. Nah, ini bocah-bocahnya wedi kabeh ora akeh, ora bae. Lho, ngatur dhewe cah, ngatur dhewe. Lho. Maksud iki. Oh, morem, berdiri morem cah. Ana. Oh, apa iki? Batok. Jebor. Sing merem malah guyu-guyu cah ora kanyam merem lho. Terus nyakene iki. Bahaya. Loh, sapa iki adus sing dulu sapa iki? Kowe metu kok kene cah. Kene sing tenan sik. Jenang. Loh. Apa iki? Lho, kok turune wonge? Lho. Petang. Pocong. Wah. Jalan, wis main keluar. Jalan. Ayo terus, cek. Aduh. Ayo, jujur. Wes pintu keluar. Ora tahu sih Kak. Aku di sini ini tukar jemput aku malah.
and gentlemen, DJ Starkit Remix Production.
gawe atau kaca. Langsung antri ke 3 dimensi. Jangan, yuk. Awas batukmu, batuk. Bener.